kemuliaan yang terpenting adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di mata makhluk. Maka lihatlah orang-orang beriman, ketika dia sendirian dia tetap berbuat baik, ketika dia bersama dengan orang lain dia juga tetap berbuat baik. Orang beriman tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi dalam berbuat nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia ingin mulia di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Jelas ini? Jelas ini? Kalau kita kan enggak. Kalau kita mau berbuat baik, lihat-lihat dulu ada ketua apa enggak, ada pimpinan apa enggak. Kalau ada pimpinan, ada ketua BKMT berbuat baik, kenapa pengen dilihat atasan? Ada orang kayak begini di sini, ada? Mana dia orangnya? Maka orang beriman gak ada urusan, gak ada soal dia sendiri atau beramai-ramai, dia tetap konsisten istiqomah dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Yang dia cari mulia di sisi Allah Subhanahu. Sekarang kita lihat, saudara, banyak di antara kita manusia yang salah menafsirkan kemuliaan. Kemuliaan diartikan sebagai bentuk materialistis. Rumah megah mulia, uang banyak mulia, kendaraan mewah mulia, jabatan tinggi dan mentereng mulia, harta berlimpah mulia. Itulah pandangan kebanyakan manusia. Maka kemudian berlomba-lomba untuk mencari materialis, mencari kebendaan. Lihat saja orang pengen dianggap mulia, cari uang setengah mati, dari pagi ketemu sampai pagi lagi. Apa itu bahasa segedongnya tuh kalau begitu? Hah? Apa namanya di sini? Banting tulang, nggak berhenti sikut. Banting tulang. Saudara, berapa banyak kita lihat orang salah menafsirkan kemuliaan. Kemuliaan diidentikan dengan benda. Mobil mewah, kendaraan mewah mulia, rumah megah mulia, uang banyak berlimpah mulia. Maka akhirnya berbondong-bondong orang mencari itu semua dengan cara yang keluar dari syariat ajaran agama. Pengen jabatan naik biar dianggap mulia, jilat yang atas, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan. Yang penting jabatan di tangan. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Pengen banyak uang, nggak peduli lagi dengan cara-cara yang halal, nggak ada urusan. Kalau harus merugikan orang lain, nggak ada persoalan. Kalau harus merugikan orang banyak, yang penting harta didapat, korupsi merajalela. Ini yang terjadi nih. Bansos disunat, turun disunat, turun lagi disunat, turun lagi disunat, sampai ke rakyat tetelan. Tetelan apa bahasa mempawahnya itu? Sama ya?
Nggak ada persoalan merugikan orang banyak atau tidak. Yang penting harta didapat, yang penting uang ada. Untuk meraih kemuliaan dari paham materialistis. Orang beriman tidak semacam itu cara berpikirnya. Orang beriman tidak begitu dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Yang dia kejar adalah mulia di sisi Allah Subhanahu. Maka orang beriman sangat memperhatikan caranya. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Abu Hisam Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi, yang dikenal dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah menyampaikan, kalau manusia pengen mulia di sisi Allah, paling tidak dia harus memiliki 4 perkara. Memiliki berapa? 4 apa? Sudah pada tahu? Saya kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Pertama, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau pengen mulia di sisi Allah, maka jaga, pelihara, tingkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang nih, kalau nggak sabar-sabar bener, banyak orang jadi stres. Apa buktinya? Lihat saja, kalau hidup nggak mau sabar, bikin otak kita jadi keblinger, hidup gampang stres. Cari kerjaan susah, cari uang nggak mudah, pengangguran terus bertambah. Betul apa tidak? Kalau nggak dibentengi dengan tingkat kesabaran yang terus kita jaga, hidup rasa-rasanya gampang stres. Ditambah lagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Bu, saya tanya nih, ibu dikasih uang 10.000 sama suaminya, suruh belanja, kira-kira dapat apa? Tadi saya bilang, pengangguran bertambah, cari uang susah, cari lapangan pekerjaan nggak mudah, ditambah lagi dengan harga-harga kebutuhan hidup membumbung tinggi. Betul apa tidak? Sekarang apa sih harga yang nggak naik? Semua harga-harga naik, yang turun cuma harga diri. Nih bapak-bapak biar tahu juga nih, memang tugasnya bapak-bapak pergi keluar rumah cari rezeki, berapapun dapat dikasih ke istri untuk belanja kebutuhan rumah tangga, kan begitu Pak? Betul? Tapi kita kaum suami ini, para bapak juga harus ngerti, Pak, urusan uang belanja belaga budek bapak-bapak. Memang kewajiban kita pergi keluar rumah cari rezeki dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya halal. Berapapun yang kita bawa pulang kita kasihkan istri untuk belanja memenuhi kebutuhan keluarga, kan begitu kan? Betul? Tapi ketahuilah Pak, istri kita tiap kali nerima uang belanja dari kita, palanya pusing 7 keliling. Betul, diem aja, dengerin. 10.000 beli apa? Semua harga-harga naik, bener ya Bu ya? Cabai naik, gula naik, daging naik, telur naik,
susu, pantas kata Imam Junaid Al-Baghdadi, jaga, pelihara, tingkatkan kualitas kesabaran. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qari'ah kita tuh. Memohonlah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Begini. Saudara, sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri agar kita berbuat sesuai dengan batasannya. Itu sabar. Saya ulangi nih. Kemampuan mengendalikan diri agar kita berbuat sesuai dengan batasan kita. Artinya perbuatan kita tidak melampaui batas. Coba lihat, orang kebalikannya. Orang kalau nggak sabar berarti marah. Betul apa tidak? Emosi. Orang kalau sudah emosi, kalau sudah marah, perbuatannya melampaui batas. Hilang sudah kesabarannya. Kenapa? Emosinya berkecamuk rasa amarah. Kita ikut berduka, walaupun alhamdulillah nggak ada korban nyawa. Kemarin sekolah menengah atas di Jakarta Utara, Kelapa Gading, ketika pelaksanaan sholat Jumat, 3 kali terdengar ledakan seperti suara bom di masjid. Khotib lagi khotbah kedua, selesai pembacaan doa, mau melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba 3 seperti suara ledakan bom. Bergelimpangan korban, luka-luka. Alhamdulillah nggak ada korban nyawa. Informasi sementara, polisi sedang menyelidiki pembuat bom tersebut, diduga salah satu pelajar SMA tersebut. Yang melatar belakangi pembuatan bom tersebut, ini anak sering dibully, sering diejek, sering dilecehkan, sering direndahkan, sering dikata-katain oleh teman-temannya. Muncul sakit hati, muncul dendam, marah membuncah, emosi meluap, ngerakit bom. Dugaan sementara pelakunya ikut jadi korban. Bom dibawa juga ke rumah sakit. Dugaan sementara si pelaku ini korban dari bully teman-temannya di sekolah. Nah ini dia. Saudara, lihatlah berapa banyak kejahatan yang terjadi itu karena rasa sakit hati. Diperlakukan tidak adil, korban pembulian, menahan, jadi ledakan, emosi marahnya membuncah, maka terjadilah kemudian kejahatan. Kenapa? Sabar itu jadi terpinggirkan. Nah, sekali lagi saya kembali kepada persoalan sabar. Saudara, sabar adalah mengendalikan diri kita agar kita berbuat sesuai dengan batasan. Sabar itu bukan berarti nggak boleh marah. Marah itu sifatnya manusia, sifat dasarnya manusia itu marah, boleh. Marah itu ada 2, Bu. Marah itu ada 2. Pertama, marah yang pada tempatnya. Ini dibolehkan nih.
Yang kedua, marah yang melampaui batas, munculnya kejahatan seperti yang tadi saya ceritakan. Ini yang tidak boleh. Marah yang diperbolehkan itu bagaimana Ustadz? Sesuai pada tempatnya, ketika nilai-nilai iman, ketika ajaran agama dilecehkan, maka kita harus marah. Persoalannya adalah apakah marah itu mesti ditunjukkan? Nah, kemarin di TV One Damai Indonesia itu saya bilang, saya mengutip makalah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, sebagian besar manusia ada yang menyangka bahwa marah itu wajib hukumnya untuk ditunjukkan. Biar apa? Biar muncul kewibawaan, biar orang lain menghormati. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang kayak begini nih, hatinya sakit. Kalau marah mesti ditampakkan, kalau marah mesti ditunjukkan agar orang lain menghormati kita. Kata Imam Ghazali, orang kayak begini nih, hatinya sakit, otaknya kurang, alias apa begini nih? Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau urusan soal agama wajib marah, harus, karena itu marah yang diperbolehkan. Tapi lalu jangan meluap marahnya. Bukankah kita punya aparat kepolisian? Contoh, kalau ada orang menistakan agama, maka laporkan ke pihak kepolisian. Negara kita adalah negara hukum, orang beradab menggunakan jalur hukum. Itu marah, tapi marah yang terkendali, marah yang dibolehkan. Kenapa? Indonesia adalah negara hukum. Jelas? Jelas? Nggak boleh membabi buta. Nah, saya nggak mau ngomong sabar terlalu lama, karena waktunya ini cuma sebentar nih. Sudah jam 2 lewat 10 menit. Sampai jam berapa pidatonya Pak Camat di sini? Sampai jam berapa? Jam 4. Enggak bayar aja nawar pidatonya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Jadi pertama, jaga, pelihara, tingkatkan nilai-nilai kesabaran. Saya garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudara, yang namanya sabar itu bukan diam saja nerima. Enggak. Konsep Islam sabar itu bukan kayak begitu. Sekali lagi saya katakan, sabar bukan diam saja terus nerima, enggak. Sabar konsepnya dalam Islam itu adalah pergerakan, terus mencari jalan keluar dari berbagai macam masalah. Itu sabar. Jadi sabar bukan diam saja menerima apa yang terjadi, enggak. Sabar adalah pergerakan, mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Itu sabar. Ada orang lagi bengong, ditampar, diam saja. Ditanya sama temannya, Mas, sampean kan ditampar, kok diam saja? Saya lagi sabar. Ini sabar salah kaprah ini. Sabar adalah bergerak terus, mencari solusi, ikhtiar, jalan keluar dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ingin punya tempat yang mulia di sisi Allah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi,
punyalah sifat tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Bagaimana bahasa gampangnya rendah hati? Hiduplah sederhana. Saudara, hidup yang sederhana itu hidup yang apa adanya, bukan ada apanya. Sederhana tawadu, hiduplah apa adanya. Dan perlu dicatat, sederhana itu bukan berarti sengsara. Sederhana itu bukan berarti miskin yang ekstrim, bukan. Sederhana adalah menyesuaikan antara kebutuhan dengan keinginan. Itu sederhana. Saya ajak lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan nabi yang miskin kehidupannya. Enggak. Sejarah mencatat kok, ketika Nabi melamar Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, mahar barang-barang yang dibawa oleh baginda Nabi itu zaman tersebut itu barang semua kelas premium. Artinya maharnya baginda Nabi kepada istri beliau barang-barang kualitas baik. Sederhana bukan berarti hidup miskin, enggak, tapi menyesuaikan antara kebutuhan dengan keinginan. Bu, ya, yang punya anak minta tolong anaknya dijaga. Saya mau tanya begini, repot pidato kalau di belakang ada saingannya, repot urus aja ini. Saya mau bilang begini saudara, keinginan kita sebagai manusia pasti nggak terbatas. Artinya sebagai manusia kita nih nggak pernah merasa puas. Apa saja kita pengen, betul atau enggak? Jujur saja nih, Kapolsek pengen jadi Kapolres. Itu manusiawi, semua kita nggak akan bisa merasa puas. Udah Kapolres, pengen Kapolda. Udah Kapolda, pengen lagi Wakapolri. Begitulah, itu watak kita manusia. Keinginan kita pasti nggak terbatas. Hidup kita itu sifat manusia ya, nggak bisa puas. Kata Nabi, manusia itu dia akan puas kalau sudah mulutnya disumpal dengan tanah, artinya sudah menghadap ke kiblat. Innalillahi wa inna ilaihi. Saat itulah manusia, kata baginda Nabi, udah gak punya keinginan. Kenapa? Udah mati. Kalau manusia masih hidup, wajar semua kita punya keinginan. Udah punya motor 1, pengen motor 2, betul gak? Punya mobil 1, pengen mobil 2. Punya rumah 1, pengen rumah 2. Punya bini 1, pengen 3. Nah, sederhana itu menyeimbangkan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan kita tidak terbatas, tapi kemampuan kita pasti terbatas. Betul apa enggak? Kemampuan pasti terbatas. Keinginan kita semuanya pasti keinginannya tidak terbatas. Orang yang bisa menyeimbangkan antara kemampuan
kemampuan, dengan keinginan, maka pola hidupnya sederhana, menjalankan hidup ini apa adanya, bukan ada apanya. Hidup itu kan cuma dua, memenuhi kebutuhan atau memenuhi gaya hidup. Kalau memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah kita hidupnya nggak bakalan keleleran. Keleleran itu apa bahasanya? Keleleran. Kalau hidup kita menyesuaikan kebutuhan, insya Allah kita nggak bakalan keteteran. Tapi kalau gaya hidup yang kita kejar, yakinlah setiap hari kita akan pusing gali lubang tutup lubang. Kenapa? Gaya hidup yang dinomorsatukan, gaya hidup yang dikejar. Kita tahu kehidupan ini nggak akan pernah stuck, pasti dia akan mengalami perubahan-perubahan terus. Contoh gampang, tiap tahun sepeda motor keluar yang terbaru, benar apa enggak? Tiap tahun mobil keluar yang terbaru, handphone tiap bulan keluar model terbaru. Kalau gaya hidup yang kita kejar nggak memikirkan kemampuan kita, maka boleh jadi hidup kita besar pasak daripada tiang. Harta benda habis semua terjual. Kenapa? Gaya hidup yang dikejar. Minjam sama tetangga nggak dikasih, minjam sama saudara nggak dikasih juga, akhirnya download aplikasi PIN. Nah, yang langganan tahu itu. Saya katakan Nabi itu menjalani hidup sederhana, bukan berarti miskin, apalagi miskin ekstrim, enggak. Saudara, di zaman baginda Nabi, ontaknya Nabi itu ontak kelas wahid, tunggangan paling mahal zaman itu. Kenapa? Ontanya nggak sama dengan onta-onta lain. Onta baginda Nabi, onta pilihan. Kalau dikonversi di zaman kita sekarang ini, kendaraan onta Nabi zaman itu dengan kita zaman sekarang, ini kendaraan Lamborghini Aventador, kira-kira begitulah. Apa Nabi miskin? Enggak. Nabi ngajarin kita umatnya nih, kaya kalian, jadi pimpinan kalian, ambil kekuasaan kalian, tapi hiduplah sederhana. Gunakan harta, gunakan jabatan, gunakan kekuasaan untuk kepentingan agama, umat, bangsa, dan negara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dua, tawadu, rendah hati, sederhana. Hiduplah apa adanya, jangan hidup malah sebaliknya, ada apanya. Yang ketiga, kalau kita pengen punya kedudukan mulia di sisi Allah, maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, latihlah diri kalian untuk punya sifat peduli kepada orang lain. Latih hati kita supaya punya kepekaan, mau peduli, mau berbagi, mau membantu orang lain. Saya ingat betul, ini hadis qudsi ini, pada akhirnya saya tahu. Karena tahun 1986-87 saya di pondokan
di daerah Jawa Timur, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Satu hari bapak saya datang jengukin, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Bapak saya, hei, bapak saya, bapak saya. Saudara kenalkan sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Masa kenal? Kata bapak saya begini, Fikri, kamu di pesantren, latihlah hati kamu untuk punya kepekaan kepada teman-teman kamu. Sebab siapa orang yang mau peduli dengan orang lain, nanti Allah akan peduli kepada diri dia. Ini hadis qudsi ini. Siapa orang yang mau peduli kepada sesamanya, nanti Allah akan peduli kepada urusan hamba tersebut. Pantas kalau Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, latihlah diri kita untuk punya kepekaan kepada orang lain. Kepedulian, mau membantu, ringan tangan, mau berbagi. Hidup di segedong, enggak bakhil, pelit, medit, apalagi itu? Cekot, bedekot, bedekot. Nih ya, ini aneh nih saudara, ini aneh nih. Coba renungkan, orang bakhil sendiri nggak seneng berteman sama orang pelit. Aneh ini loh, aneh ini. Saya katakan sekali lagi nih, orang bakhil sendiri nggak seneng berteman sama orang pelit. Mas, jangan berteman sama si Fulan, Mas. Emang kenapa? Fulan orangnya pelit, padahal dia bakhil 17 setan. Terima kasih. Saudara, apa yang kita lakukan di alam dunia ini, itulah yang bakalan kita tuai di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, ketika kita ajal sudah sampai di tenggorokan, maka Allah memutarkan apa saja yang pernah kita lakukan di alam dunia. Orang tuh kalau sudah mengalami sakaratul maut, ditampakkan perbuatan-perbuatannya di alam dunia. Kalau dia melakukan ibadah, keutamaannya begini. Kalau dia melakukan kejahatan, siksanya dipampang sedemikian rupa. Ketika ajal menjemput dalam kondisi sakaratul maut, ditampakkan apa perbuatannya waktu hidup di alam dunia. Saudara, adalah sahabat Nabi bernama Sa'ban. Sa'ban ini senang hadir di majelis-majelis baginda Nabi. Sholat berjamaah nggak ketinggalan, jadi makmum baginda Nabi. Tapi nyentrik nih Sa'ban nih. Sa'ban kalau sholat berjamaah senangnya di pojokan, soft paling depan tapi di pojok. Pernah satu hari ditanya sama Nabi, Sa'ban, kenapa kamu sholatnya kok di pojokan terus? Sini di belakang saya. Apa jawab Sa'ban? Maafkan saya ya Rasul, saya mementingkan saudara-saudara saya beriman yang lain. Biarlah dia yang mengambil posisi di belakang Tuhan supaya khusyuk sholatnya.
Saya biarkan saja saya di pojok. Saya lebih khusyuk, wirid, zikir, tasbih dan berdoa di pojokan saja, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara saya seiman yang lainnya untuk beribadah di belakang Tuhan. Sahabat aneh, nyentrik. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu mau pilih tempat yang di pojok, terserah kamu saja. Dan sahabat istiqomah. Setiap kali datang ke pengajian atau sholat berjamaah di masjid, tempatnya selalu di pojok. Kenapa? Sahabat merasa di pojok adalah tempat dia sangat khusyuk untuk zikir, wirid, dan beristighfar di pojok. Kalau kita kan beda. Kita juga milih tempat di pojok supaya khusyuk. Khusyuk apanya? Khusyuk tidurnya. Satu hari ketika sholat subuh berjamaah, Bilal sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai qomat, Nabi berdiri. Istawu, luruskan shaf kalian. Nabi lihat di pojokan, tempatnya masih kosong, Sa'ban belum datang. Kata Nabi, saudara-saudara, kita tunggu dulu beberapa saat. Sa'ban belum kelihatan nih. Mungkin dia lagi di jalan kali. Kita tunggu beberapa saat. Ditunggu tuh sama Nabi. Salat berjamaah subuh dipending. Nggak lama karena takut tergelincir nongol matahari. Kata Nabi, sudah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, selesai doa, Nabi lihat Sa'ban tempatnya masih kosong. Nabi berdiri tanya sama jamaah, saudara-saudara, ada yang tahu nggak rumah Sa'ban di mana? Dari belakang ngacu, saya ya Rasul, saya tahu. Tolong antarkan saya ke rumah Sa'ban. Kok tumben subuh ini dia nggak datang? Jangan-jangan ada apa-apa. Baik ya Rasul, ayo saya antarkan. Saudara, rupanya banyak sahabat yang ikut Nabi ke rumah Sa'ban. Dari masjid sampai ke rumah Sa'ban kira-kira jam 7 pagi. Lagi pas-pasnya waktu duha. Nabi sampai ke rumah Sa'ban lagi afdol-afdolnya waktu duha, kira-kira jam 7 pagian lah. Berarti perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Karena Nabi sampainya di rumah Sa'ban jam 7. Sedang afdolnya melaksanakan sholat duha. Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum. Dari dalam menjawab seorang wanita. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam rumah si perempuan mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buru-buru buka pintu. Rupanya istrinya Sa'ban yang membukakan pintu ini. Ya Rasulullah, maafkan saya terlambat membuka pintu buat Tuhan. Enggak apa-apa Bu, kata Nabi ini. Saya mau nanya, Sa'ban kemana? Biasanya sholat subuh nggak pernah ketinggalan. Kok subuh tadi nggak ada, nggak ikut sholat bersama saya? Kemana Sa'ban? Kata istrinya, ya Rasulullah, tadi mau masuk waktu subuh, Sa'ban suami saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, sekarang suami ibu jasadnya di mana? Sudah saya makamkan. Nabi mendoakan Sa'ban. Selesai Nabi mendoakan, istrinya ngomong lagi, ya Rasulullah, saya mau tanya, tadi itu pas suami saya mengalami sakaratul maut, suami saya mengucapkan
Kalimat diulang-ulang sampai 3 kali. Kalimatnya apa, Bu? Kenapa? 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 Kalimatnya cuma kenapa, tapi diulang-ulang sampai 3 kali ya Rasul. Ini maksudnya apa? Nabi senyum. Kata Nabi, oh begini. Satu hari di musim dingin, suami ibu Sa'ban make baju baru buat sholat ke masjid. Tuh, kalau sahabat Nabi mah pakai baju barunya buat sholat di masjid. Hei, hei. Ini kan kebalik sama kita. Baju bolong malah dipakai ke masjid. Satu hari suami ibu dia pakai baju baru, berangkat dia ke masjid. Saat itu musim dingin, suami ibu kembali lagi ke rumah, ngambil jaket. Jaketnya sudah lusuh. Ya nggak lusuh bener. Supaya sampai masjid jaketnya dibuka, dia sholat menggunakan pakaian yang baru tersebut. Dia pakai jaket yang rada lusuh, mencegah hawa dingin gurun pasir itu masuk ke kulit. Ya Allah, ibu yang sudah pergi haji atau umroh, coba bapak yang pergi haji dan umroh, itu lihat medan gunung padang pasir itu siangnya panas membakar kulit, malamnya dingin menusuk tulang sumsum. Kalau musim dingin 2 kali lipat. Kata Nabi, Sa'ban balik lagi ke rumah, ngambil jaket yang sudah rada lusuh, berangkat dia ke masjid. Di jalanan ketemu sama orang yang lagi kedinginan. Jaketnya itu dilepas, diberikan ke orang tersebut. Orang itu dipapah ke masjid. Kami sholat bareng-bareng. Ketika tadi saat suami ibu Sa'ban mau wafat, ditampakkan pahala memberikan kepada orang lain. Begitu tahu pahalanya luar biasa, maka Sa'ban suami ibu berkata, kenapa saya kasih pakaian yang lusuh, bukan yang baru? Hei, hei. Kenapa saya kasih pakaian yang lama, bukan yang baru? Kenapa? Karena pahalanya dipampangkan begitu luar biasa. Kenapa yang kedua? Kata Nabi, satu hari suami ibu pulang sholat subuh, Sa'ban sedang makan roti lalu minum segelas susu. Roti itu kalau dicelupin ke dalam susu kita makan kan enak betul. Benar apa enggak? Kata Nabi, satu hari setelah selesai sholat subuh, suami ibu makan roti sambil minum susu. Lewat pengemis. Pengemis ini udah beberapa hari nggak makan dan minum. Suami ibu iba, susunya diberikan setengah gelas, rotinya diberikan sepotong. Jadi sarang sepotong, sarang setengah gelas. Diberikan itu kepada pengemis tersebut. Tadi ketika suami ibu mau wafat, Allah tunjukkan betapa besar pahala bersedekah. Suami ibu berkata, kenapa enggak semuanya? Kalau semuanya, tentu pahala yang saya dapatkan lebih besar lagi. Itu yang kedua. Kenapa yang ketiga? Kata baginda Nabi, suami ibu Sa'ban ditunjukkan perjalanan dari sini ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, untuk ikut pengajian-pengajian saya. Ditampakkan pahalanya begitu luar biasa. Maka suami ibu berkata, kenapa nggak lebih jauh? Hei, hei, kenapa nggak lebih jauh? Kalau lebih jauh, pahala yang saya dapatkan lebih besar ketimbang yang ini.
kenapa enggak lebih jauh? Ibu bapak siang ini hadir di Masjid Nurul Amilin, yakinlah satu saat nanti ganjaran yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Kenapa? Sepanjang jalan itu ada hitungannya. Tiap langkah yang kita lakukan, kendaraan kita pakai motor, tiap putaran bannya itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ditampakkan kepada kita betapa besar fadilahnya, betapa besar pahalanya. Kenapa enggak lebih jauh? Pantas kalau kemudian Imam Ahmad kalau kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kalau kita pengen punya tempat mulia di sisi Allah, maka latihlah hati kita untuk punya kepekaan, peduli, mau berbagi dan membantu orang lain. Bu, nah ini gini lagi nih. Maaf ya, semua kita pengen ngebantu orang lain, cuma cara yang kita lakukan keliru. Kita pengen bantu orang lain tapi nunggu diri kita jadi orang kaya. Saya ajakin lagi berlogika. Nggak usah pakai dalil-dalilan, pakai logika nih. Kalau saudara pengen bisa bahasa Inggris, kira-kira belajar bahasa Inggris apa enggak? Belajar. Saudara pengen bisa bahasa Inggris, pasti saudara belajar bahasa Inggris. Betul apa tidak? Saudara pengen bisa bahasa Arab, saudara harus belajar bahasa Arab. Betul apa tidak? Saya tanya, ibu bapak jamaah yang hadir sore ini nih, ini yang hadir ada nggak 50 orang? 100 orang? Lebih? 1000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah. Yang hadir sore ini 100 orang lebih. Saya tanya, saudara pengen nggak jadi orang kaya? Belajar jadi kaya. Bagaimana belajar jadi kaya? Ringan tangan, mau membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Saudara, yakinlah yang kita berikan di jalan Allah memang zohirnya berkurang, tapi hakikatnya membuka pintu langit. Rezeki kita akan mengucur dengan deras. Kenapa? Kita gemar, peduli membantu orang lain. Haus sekali itu anaknya. Persepsi kita yang salah. Kita pengen kaya, tapi tadi itu saya bilang pelitnya nggak kira-kira. Atau kita pengen kaya, kita mau membantu orang lain, tapi nunggu jadi orang kaya. Saudara, nggak akan kita bisa jadi kaya. Justru dengan membantu ringan tangan, makin terbuka pintu rezeki dari Allah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, termasuk rombongan Sabiqunal Awwalun. Waktu Nabi di Mekah, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sejak saat itu, berapapun dia dapat rezeki, sebagiannya disedekahkan untuk perjuangan baginda Nabi. Makin rajin Abdurrahman bin Auf bersedekah, Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat di Mekah. Nabi itu 13 tahun di Mekah, 3 tahun dakwahnya ngumpet-ngumpet, 10 tahun baru terbuka
terang-terangan. Abdurrahman bin Auf ikut di rombongan terbuka, berarti 10 tahun. Karena rajin bersedekah, punya kepedulian, mau membantu orang, 10 tahun Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat di kota Mekah. Ini bukti bahwa membantu orang lain bukan mengurangi harta kita, bukan membuat kita miskin, justru Allah takdirkan harta itu makin berkah dan bertambah. Pindah ke Madinah, nyusul Nabi Abdurrahman bin Auf di Madinah. Harta kekayaannya ditinggal di kota Mekah. Abdurrahman bin Auf nyusul ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Di Madinah beliau bekerja, berdagang, berniaga, dapat keuntungan, disedekahkan sebagiannya. Begitu seterusnya, 10 tahun di Madinah Allah takdirkan karena keuletan dan ketekunan Abdurrahman bin Auf, rajin bersedekah, dia pun jadi konglomerat di kota Madinah. Satu hari Abdurrahman bin Auf bosan jadi orang kaya. Bosan jadi orang kaya, disedekahkan hartanya semua di jalan Allah. Apa yang terjadi? Takdir Allah lain. Abdurrahman bin Auf Allah takdirkan sedekahnya, hartanya kembali lagi berlipat-lipat. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf bosan jadi orang kaya, disedekahkan hartanya semua, balik malah tambah kaya, padahal bosan jadi orang kaya. Kita nih bosan jadi orang pelit sama sedekah, bagaimana mau bisa jadi kaya? Segala sesuatu itu harus dimulai dengan belajar. Kalau kita mau bisa bahasa Inggris, maka belajarlah bahasa Inggris. Mau bisa bahasa Arab, maka belajarlah bahasa Arab. Kalau kita ingin jadi orang kaya, belajarlah untuk jadi orang kaya. Caranya kepedulian, mau berbagi, mau membantu, peduli kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, mau jadi orang kaya? Yang jawab 50 orang. Bapak Ibu saudara-saudara, mau jadi orang kaya? Kurang kompak jawabannya nih. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, mau jadi orang kaya? Mau belajar untuk jadi orang kaya? Ya, sama-sama. Sore ini kita buka pintu rezeki Allah agar rezeki kita mengalir yang berkah kepada diri kita. Kita pancing dengan apa? Dengan amalan sedekah. Bukan mengurangi harta kita, justru ini membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala makin deras, membawa keberkahan dan kemajuan buat diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang,